Oke, kita lanjutkan Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang terjadi di tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang ini nanti dipimpin oleh seorang bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta yang bernama Pangeran Diponegoro. Nah, peperangan ini nanti terjadi di Jogja, tepatnya di daerah Tegalrejo. Nanti meluas hampir seluruh pulau Jawa, utamanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke. Peperangan ini dipicu oleh dua sebab, yaitu sebab khusus dan sebab umum. Sebab umum yang pertama adalah intervensi politik. Jadi nanti Belanda itu mencampuri urusan dalam negeri dari Kesultanan Yogyakarta, termasuk nanti urusan pergantian tahta kerajaan dan lain sebagainya. Nah, sebab umum kedua nanti adalah penderitaan rakyat, di mana dari penerapan pajak yang berat dan kerja paksa yang diterapkan oleh Belanda nanti membuat rakyat menderita. Terus kemudian sebab umum ketiga adalah Kesultanan Yogyakarta itu seolah-olah berada di bawah kekuasaan dari Belanda. Jadi kaum bangsawan dan bupati itu terbatas kekuasaannya. Kemudian yang kedua adalah sebab khusus. Sebab khusus dari perang ini adalah nanti Belanda memasang patok-patok yang melewati itu makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Nah, patok-patok ini dipasang sebagai upaya untuk membangun jalan. Nah, jalan ini melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Nah, ini tentu saja dianggap sebagai sebuah penghinaan dan pelecehan terhadap Pangeran Diponegoro dan masyarakat Jawa. Nah, peperangan ini dimulai ketika Belanda itu melakukan penyerangan ke Tegalrejo sekitar tanggal 20 Mei tahun 1825. Nah, setelah Pangeran Diponegoro yang waktu itu berada di Tegalrejo diserang, Pangeran Diponegoro itu melarikan diri ke Gua Selarong untuk melakukan perang gerilya. Nah, perang gerilya sendiri itu merupakan sebuah peperangan yang strateginya kurang lebih menyerang secara mendadak kemudian menghilang. Jadi kita sudah berhasil menyerang kemudian membubarkan diri seolah-olah tidak pernah terjadi peperangan, sehingga nanti Belanda kewalahan untuk menghadapi perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Nah, di sisi lain nanti Belanda itu menerapkan benteng stelsel, di mana strategi ini itu kurang lebih membangun benteng-benteng pertahanan di setiap daerah yang berhasil direbut untuk membatasi ruang gerak dari pasukan Diponegoro. Jadi dari taktik ini nanti mempersempit ruang gerak dari Pangeran Diponegoro, sehingga harapannya nanti akan berhasil mengepung dari Pangeran Diponegoro. Nah, tetapi dari kedua strategi tersebut, baik perang gerilya maupun benteng stelsel itu sama-sama tidak berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Karena nanti perang ini itu berakhir ketika tanggal 28 Maret tahun 1830 ketika Jenderal De Kock itu menjebak Pangeran Diponegoro. Nah, Jenderal De Kock itu awalnya pengen mengajak berunding, tetapi ketika Pangeran Diponegoro menyetujui, justru malah Pangeran Diponegoro ditangkap. Dan ketika ditangkap, Pangeran Diponegoro nanti diasingkan ke Batavia, ke Jakarta, kemudian ke Manado, sampai akhirnya di Makassar. Dan di Makassar inilah nanti beliau Pangeran Diponegoro wafat tanggal 8 Januari 1855. Nah, jadi Pangeran Diponegoro itu tertangkap bukan karena kalah perang, tapi karena kelicikan dari Belanda. Nah, nanti selain Pangeran Diponegoro ada tokoh-tokoh lain yang membantu Pangeran Diponegoro, seperti katakanlah Kiai Mojo, itu pemimpin spiritual dan ulama yang sangat berpengaruh. Kemudian ada Sentot Prawiro Dirjo atau lebih dikenal dengan Sentot Alibasah, yaitu panglima perang muda yang sangat piawai, yang waktu itu sempat dijuluki sebagai Napoleonnya Jawa.